Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlian SPD, peserta Latsar CPNS 2021 angkatan ke-29, nomor absen 40. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Sebab-sebab korupsi: yang pertama, aspek individu pelaku, yaitu sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada. Kemudian aspek organisasi, yaitu kurangnya teladan dari pemimpin serta manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Tindak pidana korupsi atau tipikor dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan yang secara melawan hukum merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Dampak dari tindakan korupsi: yang pertama, runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religius bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merusutnya human capital. Jenis korupsi. Korupsi tidak hanya dimaknai dengan berupa uang, namun segala tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan oleh publik untuk kepentingan pribadi atau sepihak juga bisa disebut korupsi. Misalnya, guru yang sering datang terlambat ke sekolah, pulang sebelum jam kerja, waktu mengajar di kelas tapi duduk-duduk di kantor. Ini juga bisa disebut dengan korupsi waktu. Guru yang mengabaikan tugasnya atau guru yang mendongkrak nilai siswa tanpa ketentuan yang jelas, ini juga bisa disebut korupsi. Langkah pemberantasan korupsi yaitu dengan mendesain ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan penegakan hukum yang seberat-beratnya. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, datang ke tempat kerja tepat waktu. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak menerima uang atau hadiah apapun. Yang keempat, transparan terhadap laporan kegiatan yang dibuat. Yang kelima, berani menolak adanya suap maupun gratifikasi. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan. Kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Demikian Learning Journal tentang anti korupsi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.